Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mohon maaf terlambat 1 jam, tapi tadi karena perjalanan. Jadi kadang juga saya dalam 1 pekan inilah dari Aceh, Bali, Padang, Sumatera Barat, Bali lagi, lalu dari itu ke tadi perjalanan darat dari Bali ke Lamongan, sehingga kadang perbedaan antara WITA sama WIB itu yang kadang bikin kacau. Saya mohon maaf. Tadi sampai di tengah jalan saya ditelepon, Gus kok nggak live streaming? Insya Allah sebentar lagi. Makanya tadi saya ngebut sekali. Alhamdulillah sampai di Lamongan. Saya sedang berada di Lamongan. Dulur, topik kali ini saya ingin juga berbagi lagi-lagi. Kalau pekan lalu saya berbagi tentang cerita kuliner di Aceh, di mana saya bicara tentang mie Aceh. Nah, kali ini saya ingin bawa oleh-oleh dari perjalanan saya ke Padang, ke Sumatera Barat, tepatnya di Padang Pariaman. Nah, ada hal yang menarik dulu. Saya ke Padang Pariaman itu atas permintaan seorang anggota jamaah, anggota kajian kita di daerah Tabanan yang aslinya dari Padang, untuk beliau ingin mewakafkan tanah dan ingin agar kami membuka cabang pesantren, mendirikan pesantren di sana. Saya sanggupi dengan janji awal saya akan ke sana. Alhamdulillah kemarin ke sana. Nah, di tengah itu saya menemukan hal menarik dulu. Jadi kalau di Padang itu kita udah tahu lah, masakan Padang di mana-mana ada. Tapi ada satu hal yang menarik kemarin itu, saya disuguhi sama kuliner yang namanya nasi goreng rendang. Jadi nasi goreng yang bumbunya itu bumbu rendang. Oh, enak tuh. Ya, ini sebagai pembuka saja. Tapi ada lagi yang menarik yang ingin saya ceritakan adalah dalam perjalanan saya dari bandara ke lokasi tempat wakaf itu, ternyata di daerah Padang Pariaman itu ada sebuah sekolah yang unik, mungkin satu-satunya di dunia mungkin. Sekolah itu namanya STIB, artinya sekolah tinggi itu. Saya tanya, apa itu STIB? Ternyata Sekolah Tinggi Ilmu Beruk. Sekolah Tinggi Ilmu Beruk. Kalau beruk itu orang Jawa bilang apa, tahu? Tahu, ada yang tahu beruk itu apa? Monyet. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Monyet. Saya kaget, bener itu loh, beneran itu, serius. Mereka ternyata juga yang saya ingin, mereka punya kurikulum, mereka juga punya siswa dan ada dosennya, gitu. Ternyata serius itu. Nah, yang saya jadi pelajaran adalah kemudian saya juga sempat berkunjung ke beberapa orang, termasuk ada namanya orang kenalan baru saya namanya Buyung Pala. Buyung Pala itu juga punya beruk. Yang beruk juga hasil dari didikan begitu. Nah, matiin aja kilasnya. Di didik ini ternyata ada satu nilai tambah yang luar biasa hebat yang didapatkan oleh para beruk setelah sekolah di beruk itu. Setelah sekolah di sekolah beruk ini, para beruk yang awalnya itu dapatkan di alam liar, ternyata setelah sekolah beruk itu luar biasa. Jadi mereka 3 bulan pertama itu nggak diajarin apa-apa. Mereka hanya diajarin cara menentukan mana kelapa bagus dan mana kelapa tidak bagus. Nah, jadi kalau liar itu gimana cara menjinakkan dulu, menjinakkan agar mereka mau nurut. Setelah itu fase kedua adalah diajarin bagaimana cara memilah dan memilih mana kelapa yang layak panen dan tidak. Baru setelah itu kemudian 3 bulan mereka diajar untuk lebih cepat dalam mengambil kelapa di atas pohon. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Beruk ini adalah sekolah bagaimana menjadikan beruk-beruk liar itu menjadi beruk yang luar biasa, bisa dikendalikan, bermanfaat. Bermanfaat. Nah, dari kata itu nanti yang kita pelajari. Beruk-beruk ini, ternyata
yang awalnya kalau liar itu paling nanti harganya antara 250.000, paling banter 500.000. Tapi kalau sudah keluar dari sekolah tinggi ilmu Bruk di Padang Pariaman ini, dia bisa jadi harganya sampai 10 sampai 15 juta. Bayangkan, itu berapa valuable-nya, lipat kalinya itu. Value-nya itu berapa kali lipat itu. Valuasinya itu. Hanya karena sekolah. Loh. Jadi, dan saya menyaksikan sini ada Bruk yang seperti itu. Lah, apa pelajaran yang kita ambil? Sekarang coba kita tarik ke kita. Kita tarik ke kita. Kalau bicara sekolah tinggi, entah itu yang mendirikan sekolah Bruk itu sedang menyindir kita atau bagaimana. Tapi sekolah tinggi artinya kan sekolah setelah SMA. Sekolah tinggi itu ya setara dengan institut, setara dengan politeknik, setara dengan universitas, setara dengan akademi. Yang memang sekolah-sekolah tinggi itu tentunya diarahkan kepada kualifikasi khusus dengan keahlian khusus, ilmu khusus. Harapannya setelah itu nanti bisa langsung mempunyai ilmu terapan yang diterapkan di bidangnya masing-masing. Sekarang saya mau tanya sama seluruh pemirsa. Sekarang ini setiap tahun universitas itu mengeluarkan atau memwisuda akademi institut jutaan orang, kalau nggak mau dibilang ratusan ribu, minimal ratusan ribu kalau nggak jutaan orang wisudawan. Setelah itu saya mau tanya jujur, dari ratusan ribu tiap tahun itu yang sudah ngantongi ijazah itu, berapa yang kemudian tiba-tiba siap bekerja? Berapa yang kemudian mengamalkan ilmu yang didapat linear dengan pekerjaannya? Ayo berapa? Betapa banyak yang sarjana ekonomi ujuk-ujuk jadi tukang becak. Loh, apa salahnya? Nggak ada salah. Cuma nggak linear kan? Lah kenapa kemarin belajar ilmu manajemen kalau ujung-ujungnya jadi tukang becak? Ya kan? Atau sarjana teknik yang tiba-tiba menjadi apa? Tukang sate. Atau misalnya sebaliknya, sarjana agama yang kemudian jadi tukang servis HP dan seterusnya itu. Loh, pekerjaan itu tidak salah tentunya, itu halal kok. Enggak linear pun enggak masalah. Tapi yang ingin kita kritisi adalah berarti kurikulum pendidikan yang sedang dijalankan itu benar-benar tidak men-trigger seseorang, menjadi trigger orang untuk berada pada bidang keahliannya. Tamparan sekolah tinggi ilmu Bruk yang memang dari hutan dibawa ke sekolah tinggi ilmu Bruk untuk jadi pemanjat-pemanjat kelapa yang handal, itu tamparan buat sistem pendidikan kita itu loh. Ternyata kalah. Kita kalah. Jujur aja udah kalah. Malu kita. Ijazah sarjana, ijazah S2, ijazah S3 dengan kekhususan wabil khususun khusus. Tapi ternyata tidak memberikan valuasi. Itu loh. Padahal tadi Bruk tadi, ya dari sekolah tinggi tadi, itu dia valuasinya itu loh. Awalnya yang harganya 500.000 bisa menjadi 15 juta. Hanya dengan sekolah sekitar 6 bulan. 1 semester tok. 1 semester tok. Itu satu. Berarti kita perlu mengkritisi sistem pendidikan kita. Yang kedua sekarang. Ini agak keras ya, agak keras dikit, tapi jangan marah ya, jangan marah. Agak keras dikit. Coba kita kritisi sekarang. Dunia pesantren. Ini berarti saya sedang otokritik loh ya, saya sedang mengkritiki diri saya sendiri. Saya tidak mengkritik pesantren lain atau apa. Saya ajak itu para Gus untuk di sini di pesantren kami di SPMA untuk ini SPMA pesantren kami. Saya ajak untuk mengkritisi diri sendiri. Dengan adanya sekolah tinggi ilmu Bruk yang dengan 3 bulan saja sudah bisa membuat Bruk yang tidak bisa membedakan mana kelapa buruk dan mana kelapa baik jadi bisa. Kemudian yang awalnya sekedar memanjat dan ngawur ngambil apa saja, dia bisa ngambil apa yang diperintahkan oleh majikannya, yakni kelapa. Lalu sekarang di pesantren saya bilang,
tiap tahun berapa ratus ribu lulusan pesantren yang kembali ke masyarakat. Kritiknya adalah, jangan dimarahin saya, ini kritik ya, otokritik. Kritiknya adalah, kalau memang pesantren itu adalah bengkel akhlak, tidak hanya sekedar mengajarkan nahwu sorof atau bagaimana makharijal huruf dari lidah membaca alif ba ta. Tidak hanya pandai bagaimana kita bisa membaca membala kitab, tapi yang core of the core dari pesantren adalah bu'ithu, kata Nabi, liutamima makarimal akhlak. Bagaimana aku dibangkitkan Allah di bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Pesantren sebagai kepanjangan dakwah tangan Rasulullah adalah juga sama, menjadi bengkel akhlak umat. Artinya diharapkan umat atau calon santri sebelum jadi santri itu misalnya akhlaknya kurang baik, lalu jadi bengkel pesantren, utamanya adalah akhlaknya harus jadi baik. Tidak itu saja, banyak dari pesantren yang kemudian berusaha untuk menjadikan para santrinya agen of change atau agen perubahan. Berarti harapannya setelah lulus pesantren, begitu membaur di masyarakat, maka coloring, dia mewarnai masyarakat dengan akhlakul karimahnya. Ya, jadi urutannya, sebelum masuk pesantren, misalnya akhlaknya kurang baik, masuk pesantren dididik dan digodok biar jadi baik, lalu keluar dari pesantren, dia menjadi baik dan menularkan kebaikannya di tengah masyarakat. Nah, hitung-hitungannya, kalau secara statistik begitu banyak lulusan pesantren, harusnya masyarakat ini tiap tahun membaik. Karena begitu banyak lulusan pesantren yang menularkan, menseporakan kebaikan akhlak di tengah masyarakat. Benar? Deal? Loh, tetapi coba kita lihat sekarang. Apakah makin kesini akhlak generasi muda, akhlak masyarakat makin baik? Saya tidak ngajak sama untuk skeptis, tapi coba jujur, look inside, melihat ke dalam diri sendiri. Kalau memang ternyata kita jujur menemukan akhlak masyarakat tidak makin baik, kita perlu muhasabah. Saya ajak Gus, gimana ini kok masyarakat gitu? Ada apa ini? Kenapa? Loh, Gus, mana buktinya? Ya Allah, lah kok kurang bukti itu loh. Lalu kita sekarang tiap hari disuguhi dengan berita korupsi yang nggak selesai-selesai kok, nggak mari-mari, ibarat penyakit nggak mari-mari. Kurang apa? Ya kan? Para bupati, para gubernur, hampir tiap hari kita disuguhi KPK menangkap. Padahal mereka adalah, bahkan kebanyakan itu di tengah-tengah kota pesantren. Tentu pesantren tidak bisa disalahkan. Saya ulangi, kita tidak bisa menyalahkan pesantrennya. Karena kembali kepada individu masing-masing. Pesantren tetap menjadi institusi mulia yang mengajarkan kebaikan dan seterusnya. Tapi yang sekarang perlu kita revisi kembali adalah, apa yang salah dari umat ini? Kenapa kita kalah dengan sekolah tingginya? Buat marah? Kenapa? Ya, ini mohon maaf, sekali lagi saya tidak mengajak sampean untuk mengkritisi pesantrennya, tapi individu-individu ini yang ternyata secara komunal banyak sekali, kenapa tidak mampu menyerap ilmu yang baik? Lalu kita tarik lagi ke yang lebih dalam lagi di kajian-kajian seperti ini. Kajian-kajian seperti ini kan banyak itu. Di YouTube, di Facebook, di Instagram, di apa lagi? Di Twitter, atau bahkan yang berseliweran di WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Banyak dulu. Belum lagi yang kajian di setiap RT, setiap gang, setiap dasawisma, ada semua. Mulai dari kajian yang namanya Al-Al itu kan, banyak sekali. Sekarang saya tanya, seberapa banyak kajian-kajian tadi membekas dalam diri kita dan kemudian sampai pada tahap implementasi keilmuan, sampai pada tahap implementasi perilaku keseharian?
Loh iya toh? Iya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW menjadi teladan itu karena teladan qaulan wa amalannya. Menuntut kita semua untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Makanya Allah menegur kita lewat teguran Rasulullah Muhammad SAW. Dalam satu ayat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Muhammad, apakah kamu mengira bahwa mereka itu mendengar atau memikirkan, memahami pelajaran yang kau sampaikan? Hendak. Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Hendak, mereka itu cuma seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalan pemikirannya. Seperti binatang ternak, kata Nabi. Kenapa ini terjadi? Yaitu orang bilang pelajaran itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Diajarin, jangan ngerumpi toh ya, jangan ngolok-ngolok tetangga toh ya. Masuk memang, ya pada saat kajian, tapi ya slang hilang lagi. Jangan pelit itu loh tetanggamu itu loh, bantu dia kelaparan kok. Masuk memang, keluar lagi, nggak ada pengamalannya. Nah, kalau sudah kayak gini, siapa yang disalahkan? Ya kita-kita. Kalimatnya itu jelas. Tidak mendengar mereka. Malah ada kawan saya, Gus, itu tidak kok masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak. Itu kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan itu masih mending, masih ada asarnya karena sempat lewat itu. Tapi ini adalah masuk telinga kiri, balik mendal gitu loh. Nggak sempat masuk, jadi nggak sempat lewat gitu. Bener juga itu. Bener juga. Sekarang itu pengajian itu hanya sebagai apa, kadang seringkali hanya sebagai ritual kebiasaan sehari-hari gitu aja. Nggak sampai pada aku harus berubah karena pengajian itu. Padahal dulur, ini tadi si beruk tadi itu sudah berhasil mendapatkan ilmu manfaat itu. Bagaimana enggak? Dia sendiri, satu, bertambah skillnya. Dua, dia memanfaati orang lain loh ya. Dia sudah bisa memberi manfaat kepada tuannya. Valuasinya bukan hanya dia yang berharga, dari 500.000 menjadi harga 15 juta. Tapi valuasinya, itu Pak Buyung Lapak itu yang tadi saya bicara itu punya beruk. Sampai kadang itu dalam sehari bisa mengambil kelapa itu 800 sampai 1000 buah. Dalam sehari. Sekali bekerja untuk itu. Padahal upahnya kalau sekali ngambil itu per kelapa itu 300 rupiah, kadang sampai 500 rupiah tergantung. Nah kalau 300 rupiah, kalau dapat 1000 apa enggak 300.000 sehari, luar biasa itu. Harga 15 juta pun balik dalam waktu cepat. Dia bisa beri manfaat loh. Padahal doa kita dulur ketika bicara ilmu agama adalah Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah tambahan aku ilmu manfaat. Kenapa? Karena setiap ujung dari ilmu adalah untuk the best, kita menjadi yang terbaik. Dan yang terbaik ukurannya Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, untuk manusia sesamanya. Nah kita harusnya kan begitu juga dulur. Makanya Abi Muhtar itu ngajarin saya gini, Gus, orang yang berilmu tapi tidak diamalkan itu seperti gini terus. Orang belanja, hari ini saya ke pasar, saya beli onde-onde. Lalu enggak saya makan seplastik kerasa gede, tak bawa ke rumah tapi tak taruh di lemari. Enggak saya makan. Besok saya beli onde-onde lagi ke pasar lagi. Lalu saya taruh di almari lagi. Esok lusa beli lagi saya onde-onde satu kresek lagi. Saya taruh di lemari lagi. Begitu terus selama 1 pekan. Onde-onde ini kira-kira jadi apa? Gak kemakan apa? Basi, bahkan beracun. Ilmu hari ini kita dapat. Orang yang baik itu adalah orang yang dermawan. Kita nggih Pak Ustadz. Kita terima. Terus kita taruh di lemari otak kita. Nggak kita amalkan. Enggak.
sedekah itu baik enggak? Kita ada orang dari ya tetap aja begitu. Besok lagi, jangan jadi pemarah. Oh gitu Pak Ustadz, kita terima. Besok lagi enggak ada, kita masih tetap pemarah. Jangan suka mencaci, jangan suka menyebar hoax. Kita terima, tapi ya tetap kita lakukan hoax, menyebar hoax. Ilmu yang kita dapat bertambah memang. Dalam lemari pikiran kita tidak meresap ke dalam hati kita, apalagi ke dalam amalan kita tetap sama, gitu loh. Makanya ada disebut manizdada ilman, orang barang siapa yang bertambah ilmunya tapi lam yazdad hudan, tidak bertambah hidayahnya, itu illa dan dia hanya akan menjadi makin jauh dari kebenaran. Nah, bukti bahwa kalau tadi illa kal an'am kata Allah, kecuali manusia itu seperti binatang ternak. Kenapa begitu? Kasih contoh ya. Habib Gus, itu loh contohnya. Kerbau itu kalau lagi makan rumput ini, dia bareng-bareng depannya makan rumput. Nah, kalau dia lagi makan rumput ini, dia belum kenyang, ada temennya, dia belum kenyang, ada temennya minta, disundang dia. Karena dia belum kenyang. Tapi begitu dia sudah kenyang, ada temennya minta, dipersilakan. Karena dia makan as need, sesuai kebutuhan. Ini binatang. Tapi coba kalau manusia, dia punya kebutuhan apa, sudah tercukupi. Kira-kira kalau ada temennya minta, dia masih punya, dikasih? Enggak. Untuk saya besok saya simpan. Kamu nanti kalau kamu minta aku gimana besok? Begitu. Itulah kenapa disebut balum andalu sabila. Tidak ada jiwa memberi itu. Karena rakusnya. Bahkan tidak hanya orang lain tidak boleh minta, bahkan kadang milik orang lain itu loh diambil. Itu jahatnya kalau sudah masuk illa kal an'am balhum adallu sabila. Nah, sekarang bagaimana? Akhir dari kajian kita ini adalah saya mengajak untuk dulu semua, coba kita ini belajar ilmu yang sederhana saja. Ilmu yang benar-benar kita bisa manfaatkan untuk diri kita. Gus, apa ilmu manfaat itu? Ilmu manfaat adalah ilmu yang bisa bermanfaat untuk diri dan orang lain, bukan hanya untuk diri. Lalu ilmu apa? Ilmu apa saja? Ilmu teknik yang bermanfaat, ilmu kedokteran yang bermanfaat, ilmu hukum yang bermanfaat, ilmu ekonomi yang bermanfaat. Apapun. Bahkan tadi aja, aja bermanfaat kok. Asalkan yaitu tadi, tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Jangan jadikan kedokteranmu itu hanya untuk komoditas nyari duit, apalagi membohongi pasien. Jangan jadikan kepintaranmu dalam hal arsitektur dan ilmu teknik itu untuk nanti merubah bestek proyek. Jangan jadikan ilmu hukummu itu hanya untuk sekedar ngeruk duit dari para orang yang berperkara. Jangan jadikan sarjana ekonomimu itu untuk malah merusak ekonomi, jadi monopoli, oligopoli dan sebagainya. Gitu loh. Tapi manfaatkan itu. Oke, tetap orang berobat ya tetaplah kadang membayar, tapi jangan selalu memulai urusan itu. Teknik juga begitu ya, tetaplah orang minta dibikinkan gambar rumah bayar, tapi kalau untuk kepentingan masjid, kepentingan ini, ayo kita bersedekah dan seterusnya. Apalagi ilmu agama, yang kita dapat di pesantren, di kajian. Hari ini dapat, amalkan hari ini. Hari ini dapat, amalkan hari ini. Jangan jadikan seperti undi-undi tadi. Sepakat? Oke. Berarti hari ini kita dapat ilmu manfaat, janji untuk mengamalkan, ketemu pekan depan, kita berbeda topik lagi dengan kebaikan yang lebih baik. Jadi tiap pekan, tiap hari kita tobakon antobak menjadi good, better, best, and the final destination kita akan menjadi best of the best. Mudah-mudahan kita menjadi khairun nas dengan anfa'hum linnas, dengan ilmu manfaat yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.